Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa menimba ilmu, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat bisa mencicipi makanan yang Allah berikan, nikmat bisa meminum minuman yang Allah berikan, nikmat bisa melihat ciptaan Allah yang indah ini ya. Di antaranya kita bisa melihat gunung, bisa melihat laut, bisa melihat awan, bisa melihat langit, bisa melihat orang tua kita, bisa melihat adik-adik kita, bisa melihat saudara-saudara kita, bisa melihat hewan-hewan, bisa melihat tumbuhan ya. Itu merupakan nikmat, salah satu nikmat Allah yang tidak terhingga ya. Itu masih nikmat mata, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan, marilah kita persembahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan nanti di akhirat atau di yaumul ma'sar nanti. Dan semoga dengan syafaat itu kita bisa tertolong dari azab siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang olahraga atletik, cabang olahraga lompat jauh ya, cabang olahraga atletik nomor lompat jauh. Ya, seperti kita ketahui sendiri, cabang olahraga atletik itu ada 4 nomor jalan, nomor lari, nomor lempar dan nomor lompat. Nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, nomor lempar ya. Ya, pada nomor lompat ini kita akan membahas tentang lompat jauh ya. Karena lompat itu sendiri ada berbagai macam lagi, ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, lompat tinggi galah ya. Ini kita membahas tentang lompat jauh, gaya berjalan di udara. Ini merupakan bentuk dari lapangan atau trek lapangan lompat jauh ya. Papannya kurang lebih panjangnya 1,22 meter ya panjangnya. Ini papan start ya, sedangkan ini papan tolakan. Lapangan pasirnya untuk pendaratan ya, jaraknya 7-9 meter panjangnya. Ini diisi dengan pasir ya, pasir halus agar ketika jatuh tulang tidak cedera ya, tulang kaki tidak mengalami cedera. Ini dia tekniknya dari teknik lompat jauh. Ini merupakan media untuk belajar ya, untuk belajar lompat jauh. Untuk penguasaan lompat jauh, pembelajarannya seperti ini ya. Kita di sini mempelajari tentang pembelajarannya ya, tentang pembelajarannya. Nah ini dia. Sebelumnya saya terangkan dulu ya, lompat jauh bertujuan untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Setelah bertumpu kaki terkuat ya, setelah bertumpu kaki terkuat, maka kaki yang satunya segera diayunkan ke depan atas dengan sikap lutut ditekuk sewajarnya. Kemudian kaki kiri segera menyusul diangkat dan pada saat mencapai titik tinggi, posisi tubuh seperti berjalan. Selanjutnya kedua kaki dan tangan diluruskan ke depan, badan condong ke depan pula untuk siap melakukan pendaratan. Afwan di sini Ustadz tidak menyediakan videonya ya. Nanti Ustadz share di grup antum, di grup kelas 10 antum, video dari lompat jauh gaya berjalan di udara ya.
Ustaz share, antum buka nanti ya. Jalan di udara maksudnya adalah ketika melompat ya. Ketika melompat seperti ini. Nah, pada saat melompat kaki itu seperti berjalan. Nah, ini pada saat melompat kaki ini seperti berjalan. Nah, ini rangkaiannya gaya jongkok ya, bukan gaya berjalan. Ini kan seperti jongkok. Kalau gaya berjalan di udara, kaki itu seperti berjalan. Namun dia ini biasanya dilakukan oleh atlet-atlet yang sudah profesional, yang sudah tingkat nasional ya, baru bisa. Kalau tidak, dia akan jatuh sebelum melangkah. Kalau seperti kita misalkan kan kita tidak atlet lompat jauh ya. Kalau kita melakukannya, kita saat melompat belum sempat melangkah kita di udara, kita sudah jatuh duluan ya, jadi tidak terlihat berjalan di udara. Tapi kalau atlet-atlet internasional ya, atlet internasional dia ketika melompat dia bisa berjalan di udara ya. Kita bisa, tapi harus dipelajari ya. Antum semua bisa melakukan, tapi harus dipelajari. Nah, kalau dipelajari, kita di Unua sendiri tidak ada track atau lapangan lompat jauh, jadi kita mungkin tidak bisa menguasai olahraga ini ya, karena kita tidak memiliki sarana dan prasarananya ya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau untuk atlet internasional dia bisa melangkah di kaki itu bisa melangkah di udara 1 sampai 4 kali melangkah deh. 1 2 3 4 bisa melangkah di udara baru mendarat ya. Nah, tapi gambarnya bukan seperti ini. Ini kalau ini gaya jongkok di udara ini. Ya, ini gaya jongkok di udara. Ini gambarnya Ustaz dapat dari buku Kementerian ya, Kementerian Pendidikan ya. Ada kesalahan ini menurut Ustaz dari cetakan buku Kementerian Pendidikan. Karena ini buat di sini adalah gaya jongkok ini gambarnya, bukan gaya berjalan di udara. Nah, kembali lagi yang tadi. Tadi ini kan A ya, ini A, peta konsep lompat jauh. Peta konsep lompat jauh gaya berjalan di udara, yaitu peta konsepnya adalah lompat jauh, awalan, tolakan, ya, sikap di udara dan mendarat ya. Awalan, tolakan, sikap di udara dan mendarat. Kemudian yang B, ini A ya. Kemudian yang B, ini dia pembelajaran variasi keterampilan gerak melangkah, menolak dan mendarat. Ya. Untuk mempelajari cara lompat jauh dilakukan kegiatan-kegiatan bermain secara sederhana atau tugas latihan seperti berikut. Ya, ini cara-cara untuk agar kita bisa melakukan teknik lompat jauh dengan baik dan benar ya. Kita harus belajar dengan variasi ya. Variasi keterampilan ya. Teknik dasar awalan dan menolak melalui atas box. Menolak melalui atas box dan mendarat menggunakan satu kaki dilanjutkan dengan dua kaki. Setelah melakukan gerakan berpindah tempat posisi, latihan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menanamkan nilai kerjasama, berkeberanian dan sportivitas. Ya, ini dilakukan di sekolah ya seharusnya ya. Ini bisa diganti dengan kardus. Kalau tidak ada balok seperti ini ya, tidak ada seperti box seperti ini alat senam ini sebenarnya nih. Bisa kita lakukan dengan kursi, tapi kalau kursi agak berbahaya, lebih bagus kita buat dengan kardus. Nah, melompat dengan mendarat dengan kedua kaki seperti ini. Ini latihan agar lompat kita bisa tinggi. Jadi lompat jauh itu harus tinggi dan juga jauh. Tinggi gunanya apa? Tinggi gunanya agar kita bisa sempat melakukan gaya berjalan di udara ya. Kemudian mendarat. Kalau kita tidak tinggi maka kita cepat jatuh ya. Jadi lompat tinggi ini mengutamakan tinggi dan jauh, tapi diutamakan jauhnya ya. Diutamakan jauhnya. Itu dia. Targetnya jauhnya ya. Tinggi harus, tapi lebih utama jarak jauhnya, bukan tingginya ya.
Kemudian teknik dasar gerak langkah dan lompat tali. Gerak langkah dari awalan, kemudian melakukan tolakan dan melompat melewati garis tali yang dipasang melalui bangku senam dari akhir gerakan melintang lalu mendarat, yang telah melakukan gerakan berpindah tempat posisi. Latihan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, keberanian, dan sportivitas. Nah, ini dia gerak langkah, tolakan, dan mendarat. Teknik dasar gerak langkah, menolak, dan posisi badan di udara. Melangkah melompati bangku senam, ya. Melangkah melewati bangku senam, menolak dan melenting saat di udara dengan perut dada menyentuh benda yang tergantung di depan atas. Nah nih, dada menyentuh benda yang tergantung di depan atas nih, dadanya disentuhkan ke sini. Melangkah melompati bangku senam, menolak dan melenting saat di udara. Melenting maksudnya badan melengkuk ya, melengkuk ke belakang. Dada menyentuh benda yang tergantung di depan atas nih dia. Bendanya ini bisa bola plastik ya. B. Mendarat menggunakan kedua kaki. Latihan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menanamkan nilai kerjasama, keberanian, dan sportivitas. Kemudian rangkaian gerak koordinasi lompat jauh gaya jalan di udara, awalan, tolakan, posisi badan di udara, dan mendarat. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk menanamkan nilai kerjasama, keberanian, sportivitas, dan kompetitif ya. Ini dia awalan, tolakan ya, posisi di udara. Pada saat posisi di udara kaki berjalan ya, tidak seperti ini ya, kaki berjalan, melangkah, kemudian mendarat. Lompat jauh, antum harus mampu menolak ke depan atas melewati atas box ya. Ini dia, ini boxnya, ini bendanya. Nah ini pendaratan pasir, ini harus ada medianya sebenarnya, media lompat jauh. Kalau kita mau belajar harus ada media lompat jauhnya. Lompat jauh, antum harus dapat menyentuh dengan dada atau perut benda yang tergantung di depan atas ya. Ini boxnya, ini bendanya ya. Penentuan kemenangan bila ya, ini penentuan kemenangannya ini apabila dibuat seperti permainan ya, dibuat seperti permainan ya. Penentuan kemenangan bila antum dapat menolak melewati box rintangan dan dada perut menyentuh benda di depannya, skor 2. Bila anda hanya mampu melakukan salah satu, misalkan hanya box saja tapi rintangan tapi dada tidak menyentuh benda yang digantung, atau sebaliknya benda yang digantung antum mampu menyentuh tapi box tidak lewat, maka nilai antum adalah 1. Kemenangan regu ditentukan dengan jumlah skor yang diperoleh tiap anggota regu ya. Jadi lompatan ini bisa dilakukan misalkan satu kelas kan 30 orang, dibagi 15 di melawan 15, atau 10 lawan 10, jadi 3 kelompok ya. Jadi tiap orang dinilai, nilainya berapa, dikumpulkan nilainya. Kalau berhasil nilainya melewati box, satu orang bisa melewati box, badannya melewati ini, menyentuh ini, maka nilainya 2. Kalau 2, tiap orang mampu nilai 2, misalkan tadi kan satu kelompok 10 orang, maka nilainya bisa mencapai 20 nilainya. Nah seperti itu, yang kalah bisa diberikan hukuman. Tapi itu hanya teori yang Ustaz sampaikan ini ya. Kalau prakteknya kita tidak bisa ya. Jadi tujuan ini ketika belajar seperti ini, jadi K13 ini kita dituntut untuk praktek sebenarnya ya. Praktek agar kita dapat menguasai ya, menguasai olahraga yang kita pelajari ya. Jadi tujuannya dari kegiatan ini untuk menerapkan teknik-teknik dasar yang telah dipelajari, agar antum dapat mengukur kemampuan baik secara teknik maupun jauhnya hasil lompatan. Nah itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan ini ya. Ini antum catat ya, antum catat mulainya dari sini ya. Nah dari A peta konsep mulainya. Nah dari A peta konsep antum catat minimal 2 halaman ya.
Antum catat, dipausekan aja, dipausekan, baru lanjut ke sini ke B. Nah, lanjut ke sini. Kemudian lanjut ke sini. Nah, selesai. Antum catat ya, ini minimal 2 halaman. Sebentar ya, Ustadz ada mau melihat buku dulu. Sebentar ya. Nah, jadi tugas antum adalah antum kirim catatan antum, catatan dari lari jarak pendek, jalan cepat dan lompat jauh ya. Lari jarak pendek, jalan cepat dan lompat jauh. Afwan, antum kirim catatan antum ya. Kemarin kan sudah antum kirim catatan dari sepak bola, bola voli dan bola bulu tangkis ya. Sepak bola, bola voli dan bulu tangkis. Selanjutnya antum kirim catatan tentang tenis meja ya. Tenis meja, lari jarak pendek dan jalan cepat ya. Antum kirim catatan antum, tenis meja, materi tenis meja, lari jarak pendek dan jalan cepat. Minimal masing-masing materi 2 halaman. Catat dengan rapi, kalau bisa dengan tinta pulpen 3 warna ya. Merah, biru, hitam, divariasi atau dikombinasikan. Kirim catatan antum minimal hari Sabtu besok ya. Ustaz tunggu catatan antum, tugas antum kumpul paling lama hari Sabtu depan pukul 5 sore ya. Mungkin sampai sini saja yang Ustaz sampaikan ya. Kalau ada yang kurang, Ustaz mohon maaf, Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.